ورسالته رحمة ونورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها للقائه ذخرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمام قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati seluruh habaib dan hababah yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Jami' Al-Wahhab, wabil khusus ayahanda kita Al-Mukarram Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, kemudian Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar, dan Habib-Habib yang lain yang ulun pada pagi hari ini minta maaf, minta redha, minta halal, tidak bisa menyebutkan nama biar satu persatu. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini, berkumpul dengan zuriat daripada Nabi kita, darah dagingnya Nabi kita, Allah kabulkan hajat kita semua, amin. Dengan berkat kehadiran mereka, yang sakit di antara kita diangkat oleh Allah penyakitnya, amin. Mudah-mudahan dengan bersama kita berkumpul di tempat ini, bersama berkumpul dengan darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh, amin. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dengan mereka zuriat Maulana Al-Habibul A'zam Muhammad bin Abdullah, Allah matikan kita dalam keadaan mati beriman, amin. Mati dalam keadaan husnul khatimah, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, begitu pula rombongan Habsyi, juga kepala desa Genting Tanah. Kita doakan semua mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang selalu di dalam taat ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin Allahumma. Hadirin jamaah perayaan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillahi wa syukurulillah, Allah anugerahkan kepada kita
dengan bermacam-macam anugerah. Ada yang diberi Allah kesehatan, ada yang dianugerahi oleh Allah rezeki yang berlimpah, dan bermacam-macam anugerah. Alhamdulillah berjumpa kita semua di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal Allah Azza wa Jalla mentakdir seorang anak laki-laki menjadi penutup para nabi dan rasul. Sesudahnya tidak ada lagi nabi dan rasul. Seorang laki-laki yang menggemparkan alam semesta dan kelahirannya sangat dinanti, ditunggu oleh alam semesta. Ia adalah Sayyidul Wujud, Nabi kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh untung kita ditakdir pula oleh Allah menjadi umatnya. Al-alimul allamah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini, atau yang biasa kita kenal dengan Abah Gul Sekumpul, ujar sidin, kalau nabi kita itu sangat istimewa dan mulia di sisi Allah, maka kita pun umatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untungnya orang menjadi umat Nabi Muhammad. Ya kita ini jauh dari kota Samarinda. Tadi malam kami datang mungkin sekitar setengah 3-an kalau mulai Samarinda sampai ke tempat ini. Sungguh sangat luar biasa. Keistimewaan dan kemuliaan makhluk yang Allah istimewakan, Allah muliakan. Ternyata dakwah jauh dari kota sampai di desa yang namanya Genting Tanah. Bahkan ternyata di sini majelis Rasulullah ada, luar biasa. Nah ini keuntungan sangat luar biasa. Maka itu para hadirin sekalian, mungkin di Samarinda kota tidak sebanyak di sini acaranya. Orangnya banyak nih. Ini jika tidak hujan kira-kira tambah banyak lagi nih. Hebatnya pengaruh daripada dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Nah ini anak kita omong pagi ini. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Pertama, karena dasarnya dari hati kita. Ujar Abah Guru Sekumpul, kita ini ada hidup sejaman lawan Nabi. Jujur kada, kita kada pernah juga memandang wajah Nabi. Jujur kada, kita kada pernah juga bersalaman lawan Nabi.
Kita kadang pernah juga makan bersama Nabi, minum bersama Nabi, tapi ternyata Allah anugerahkan di hati kita kecintaan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi. Lalu kita berkumpul di tempat ini, maka kesimpulan kita yang pertama, yang mengundang kita, yang mengumpulkan kita di sini tidak lain adalah Sayyidil Wujud Nabi kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca tadi oleh ibu-ibu tadi sudah posisinya ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin. Tadi Nabi itu datang di tempat ini, bergantung bersihnya hati kita. Bila hati kita bersih, maka hari ini menjadi saksi bahwa kehadiran Nabi beserta dengan kita, Bapak Ibu Abdul malam sejuk. Nah, ini yang selalu ada di hati guru kita, Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Syekh Zaini, atau yang dikenal Abah Sepupu. Makanya biar jangan heran orang dari mana-mana datang ke sekumpul itu, karena selama hidup Sidin, hati Sidin itu selalu terhubung dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin. Nah, jadi ini yang mesti kita jaga hati kita nih. Jangan dibanyak ilmunya, tapi dengan terhubungnya hati kita, ilmu kita akan bertambah dengan berkah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang pembisnis, pengusaha, namun hatinya selalu terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesugihannya berkah 7 turunan. Ini hebat. Cuma kalian mesti belajar, cari guru yang mengajarkan kayak apa supaya kita itu selalu hati terhubung dengan Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ulun ambil ilmu selama duduk di majelis Abah Guru Sokompor mulai tahun 87 sampai Sidin meninggal tahun 2005. Ulun sering memperhatikan Sidin itu bilanya sendiri kah atau ketika berkumpul orang banyak kah, pokoknya lidah beliau itu selalu saja bersolawat kepada Sayyidil Wujud Nabi kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita awak mengamalkan ibadah, makanya lain keberkahannya. Kayak tujuannya kampung jauh dari kota Samarinda, lain keberkahannya. Lamun orang di kampung ini selalu memuji Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, lalakiannya, babiniannya, usahanya berkah, kabunnya berkah, kabun sawitnya berkah. Nah, bilanya memanen bersalawat, tuntung menjual bersalawat. Apa lupa bersalawat nih, karing buahnya. Iya lagi. Nah ini memerlukan murabi mursyid, memerlukan guru. Lah, nang mengurus hati kita nih doa. Makanya ujar Abah Guru Sekopol, ulun ingat bila minum jangan lupa bismillah, baca sholawatan. Abah Guru Sekopol malah jadi bila makan minum juga jangan lupa bismillah, kemudian bersolawat. Berapa kali menyuap, berapa kali juga kita bersolawat. Abah Guru Sekopol. Makanya kita jangan heran aroma Sidin 3 kali kita makan sehari sama lama itu nang wajib, nang cumil manyumil lain lagi tuh. Ribuan dikasih cuma nyumpel ya Allah.
Nah, barangkali pian bersalawat lawan Rasulullah. Kenapa? Ujar Abah Guru Sekum ketika kita belajar kitab Wujudun Nabi fi kulli zaman wa makan. Itu yang kita minum, yang kita makan semua asal sumbernya dari nur Sayyidil Wujud Nabi kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita makan, yang kita minum itu adalah dari nurnya Nabi kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cara menghubungkan kan kita makan hari-hari lah, minum hari-hari lah. Itu dulu yang kata dulu taman beristilah kita di kamar ambil tasbih, jangan membaca salawat, bisa aja kita waktunya kadang. Tapi kalau makan sesibuk-sibuk orang pasti bicara tahun lapar lalu dari nasi nak makan. Belinya haus lalu mencari adakah aja minuman kalah. Diawali dengan Bismillah yang bagus dulu. Nah ini kan amalan nih. Hampir 20 tahun amalkan. Pastilah hati kita ini ada terhubung dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini makan minum kan bagus. Ini kan memberatkan amaliyah nang nyata nang nyaman. Tapi ini memerlukan ilmu. Lalu nang kita makan ini karena dimulai dengan Bismillah, dimulai dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian masuk ke dalam batang tubuh kita menjadi tenaga, maka tenaganya pasti digunakan untuk harangah dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan heran nanti punya habaib-habaib itu nah, kita mana kata orang Rasulullah kan ini orang biasa. Bila kita memakan hari-hari dan kita makan itu asal sumbernya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan membangkitkan jiwa dakwah diri kita masing-masing. Kada khawatir kita kencing kita urusan dakwah. Nah ini semangat kita beribadat. Kenapa guru lah udah jadi loyo sekolah itu ada Bismillah makan itu cocok saja. Setan umpat makan. Nah ini sebenarnya kan hal yang sepele ya, tapi sangat dahsyat apabila kita amalkan. Tidak ada orang yang tidak tahu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang tidak tahu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya ketika kita menikmati nikmat yang dianugerahkan oleh Allah? Nikmat itu menghubungkan kita dengan Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi nikmat dilahirkannya atau ulun meminjam kata-kata Abah terus kumpul dizohirkannya kekasihnya Allah ke alam semesta, kemudian diberi nama Muhammad. Ini nikmat yang lebih besar, tak lebih besar daripada alam dengan segala isi-isinya, langit dengan segala isi-isinya, bahkan surga pun itu tidak ada kalau tidak ada Sayyidul Wujud Nabi kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingat-ingat itu yang paling utama dulu. Hari-hari nang ini nang lalakiannya mintu juga, nang babinya mintu juga. Di dalam kitab-kitab kajian orang berhari itu disebut dengan memusyahadahkan Nur Muhammad. Nah, ini hanya bisa makan minum, bapak ayam dan sebagainya. Bagaimana kalau kita tidak beribadah kepada Allah? Jangan sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Kenapa aku jadi sembahyang, bapak-bapak? Kenapa jadi kita sembahyang, ibu-ibu? Karena Rasulullah sembahyang. Berarti kita ini mengerja sesuatu yang dikerja oleh Rasulullah. Ngarannya mutaba'ah.
Jadi jangan sampai kita meninggalkan yang dikerja oleh Rasulullah. Rasulullah sampai akhir hayat di dalam tarikh diceritakan tidak pernah meninggalkan ibadat sholat 5 waktu. Kita kan itu juga. Makanya biar abah guru sekumpul ulun ingat bilanya selesai belajaran dari masih di karaton nyawa nanglah di sidin jangan kadar berniat menuntut ilmu beribadat sampai kamati berniat pasti sih bilanya selesai pengajian dari masih di karaton guru seman masih itu di sidin berniat lah menuntut ilmu lawan beribadat berniat sampai kamati. Jadi biar jangan sampai beribadat. Aku sudah sampai aja. Jadi aku ambil sembahyang, siapa manusia? Kan banyak orang yang belajar ilmu sampai ambil sembahyang. Belajar ilmu tasawuf nih. Nyata sudah tasawufnya itu sasat menyesatkan. Kenapa? Karena nang digawi oleh Nabi kan digawi lagi. Sementara Nabi kita ini gurunya guru tasawuf. Kan siapa kita umat itu. Nah ini ulun ingat pesan abah guru sekumpul sampaikan di sini banyak sampai ke kampung. Karena di kampung-kampung tuh banyak orang mengaji ilmu yang ambihan sembahyang ini. Itu di zaman abah guru sekumpul sudah. Jadi kampung ini ketujuhnya berpatah gurunya nih. Kamu di kota kan di banyak tuan guru di sana. Di kampung nah. Seikong berdua dahulu. Nah inilah banyak sampai ke kampung belum sampaikan ini pesan abang sekumpul. Karena waktu itu Sidin sudah berpindah ke sekumpul, jadi ada tamu dari Samarinda waktu itu sedikit ulun berkisah. Kemudian tamu ini membawa buku lain kitab ke bahasa Arab yang lebih berarti bahasa Indonesia aja. Isinya itu ma'rifat. Kemudian diperhatikan oleh abah guru sekumpul, dibuka oleh Sidin. Ujar Sidin, ini ya Sidin jangan sampai diajarkan. Kenapa? Karena ini bisa menyesatkan. Orang Samarinda membawa buku mananya akan lawan apa guru sekumpul kayak apa guru ini bahasa kitanya kitab nih jangan di. Nah ini sudah ulun terdidik puluhan tahun. Jadi ulun berisi kitab nang kayak ulun kisahkan tadi itu lebih baratus di rumah. Ulun kumpulkan sudah dari mana-mana. Ternyata di dalam itu Al-Qur'annya tak salah penulisannya. Ini hadis dipadakan Al-Qur'an. Ini perkataan ulama dipadakan hadis. Berarti menunjukkan penulisnya. Ujar abah guru waktu itu ada alim ilmu alat. Nah ini terjadi di masyarakat. Akhirnya lalu salah memaham meninggalkan gawian Rasulullah. Lalu tak putuslah hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini orang yang paling rugi sudah ujar Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang ini orang yang bakalan nanti celaka karena semua makhluk ketika dibangkit oleh Allah dari alam barzah, alam kubur, kemudian menuju pada mahsyar, itu tidak ada yang pertama-tama dapat izin untuk memberi syafaat terkecuali Nabi kita Nabi besar Muhammadin. Hendak ada kita mendapatkan syafaat Nabi. Namun pian hendak ujar Nabi dalam hadis awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama dihisab karena ketika kita bangkit dari kubur, masalah sholat atau tidak sholat kita. Sementara kita kada sholat, apa kabar? Karena kalau membela Nabi, namun kita ada sembahyang, biar dia banyak ada ingat dia sembahyang, tapi sholat juga kita nih. Nabi akan membela kita. Makanya di dalam kitab yang mu'tabar, di dalam Tabaqatul Kubra disebutkan oleh ulama sepakat ketika kita bangkit dari kubur, Nabi mengawal kita. Sampai kepada mahsyar, Nabi mengawal kita. Ketika kita di mizan, Nabi mengawal kita. Ketika kita melewati titian Shiratal Mustaqim, Nabi mengawal kita. Nabi terus mengawal kita. Karena apa? Karena kita ketika hidup di dunia menggawi gawian kekasihnya Allah Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi. Jadi kita ini digawi gawian Nabi ini.
Nah ini jadi ulun mengisahkan kisah mutaba'ah ini pulang yang kedua. Ini terjadi di mana-mana. Ini jangan sampai ada di amalkan doa. Biar sibuk ingat sibuk ke dapur, duhur ke asar ke maghrib ke isya. Tak ada yang sembahyangan. Haur di dapur, ke haur terus. Nah karena haur tidak bagus kumpul, pada habisnya karena kita haur. Kan bersambung-sambung kalau gawian itu. Babuhan lalakian bola. Haur pian di kabut. Ada kegampangan. Bila sampai waktu sholat kita di kabut apa susahnya? Itu sama hadang ke rumah. Sholat di bawah buat sampai situ ada apa juga? Jadilah kita orang yang menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilanya kita menggawe gaya Nabi kita senang. Dan semua yang kita kerja itu dilihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Malaikat yang diutus khusus oleh Allah. Ada apa lagi? Aridat alayya a'malu ummati. Dilihatkan amal-amal umatku diberi kepada aku. Apalagi yang gawe. Lalu gawian kita ini gawian digawi oleh Nabi. Senang ada hati Nabi. Senang. Jangan kumpul, jangan menyusahkan atau menyedihkan, apalagi sampai menangiskan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya guru sekumpul. Keingatan apa guru sekumpul? Karena memang kita mengaji dari sini itu selalu ada mau hubungkan lawan Rasulullah. Mulut sini selalu bersalawat kepada Rasulullah. Gawian sini apapun pasti sudah gawian yang digawi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Habib Ahmad bin Atifai datang ke Martapura, ulun sempat menemui dan ulun sempat bersalaman. Ternyata Habib Ahmad ini Pak Guru Habib Ja'far bin Bagir Al-Atos. Ini guru kita menghafal hadis. Sekarang di Kalibata Jakarta beliau. Murid pertamanya Habib Umar bin Hafiz. Tapi waktu itu baru ada pondok pesantren Darul Mustafa. Bakawan lawan Habib Munjir yang mendirikan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujur sini itu Habib Ahmad paling besar di zaman itu. Ini sampai ke Sekumpul. Maerangi apa guru Sekumpul. Waktu itu Guru Muhammad masih hidup. Guru Muhammadnya anak Guru Badruddin. Sidillah yang menerjemahkan ceramah atau tausiah Habib Ahmad Banyak Atifai ini. Kenapa jadi Abah Guru Sekumpul menyebut Banyak Atifai? Karena Sidillah yang pertama-tama melantunkan qasidah baina katifaihi alama baina katifaihi alama khadimi rasul kiram. Udah dua kali sempat kesalaman lawan Sidin. Ujian Abah Guru Sekumpul, Sidin itu bilanya tak tutup maka selalu hadir di dalam mimpi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 27 hari. Banyak orang banyak. Cuma di dalam mimpi ada namanya Allah kan. Nah lalu Sidin berkisah, kenapa jadi Sidin sampai ke Sekumpul? Ujar Sidin di dalam mimpi, aku diperlihatkan oleh Allah alam semesta ini, bintang. Sidin ibaratkan lampu, ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 100 watt, ada yang paling banyak arahnya. Nah ini. Lalu Sidin mencari yang paling penyaratnya ini di mana? Jadi Sidin keliling dari satu negeri ke negeri mencari sosok orang yang tak hubung lawan Rasulullah nang di zaman itu kedudukannya di hadrat Rasulullah
sebagai pawas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Sidin ke sekumpul. Ujar Sidin ketika aku melihat wajah Abah terus kumpul, langsung ketika itu Sidin melihat dengan mata Sidin sosok mulia kekasihnya Allah Sayyidil Wujud Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertemuan Sidin yang kemudian dengan Rasulullah itu di sekumpul rumah Abah sekumpul. Sidin mengisahkan ini ya Sidin aku cari orangnya. Nah maka ketika itu juga Abah sekumpul ini ada apa lagi Sidin menyembunyikan nih. Sidin orang wali ini kan kadang-kadang masyhur juga. Kayak caranya Sidin sembunyikan akhirnya Habib inilah yang pertama-tama membuka. Maka ketika itu kajian majelis Sidin ada puluhan ribu, ratusan ribu manusia. Bahkan majelis yang kebetulan sama malam matahari di sekumpul setok. Gurunya berangkat ke sekumpul, kemudian jamaahnya dibawa dua ke sekumpul yang sekumpul itu jadi kota lautan manusia yang saraba babak ayat putih zaman itu. Datangan habaib di seluruh dunia, ulama-ulama dari seluruh dunia datang menyatakan bahwa ini majelis terbesar, tidak ada sebanyak ini majelis di mana-mana. Kasih pulang kita nambah dulu. Tadi karena ini jawabannya karena Sidin menjaga hati saat belum berhubung lawan Rasul. Jadi ini yang mesti kita camkan di hati kita bertahan sampai ke mati nanti ini lah. Maka ketika Abah Grus kumpul ulang mendengar riwayat dikisahkan ketika umur 7 tahun 8 tahun Sidin itu sudah tidak Sidin suka bersolat kepada Rasulullah. Maka jasmaninya Sidin itu Bapak Ibu lah itu terangkat sampai di pucuk pohon seri yang dapat rumah Sidin tadi. Maka Sidin katanya Sidin asik bersalawat sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Habibullah. Sidin asik masuk mabuk dengan Allah dengan Rasulullah terangkat. Ini hebatnya orang-orang dahulu, orang-orang yang memang menjaga hati. Siapa sekarang guru Sidin yang pertama nenek Sidin sendiri, nah, Hajjah Salbiyah. Nah ini Sidin ini mengaji lawan siapa? Lawan tuan guru Anang Zainal Ilmi di dalam pagar nang sekarang udurnya di Kalangkaya. Han jadi untuk bahari Sidin berjupung jadi bini-bini ini. Belajar apa? Belajar menghubungkan hati lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuan guru Anang Zainal Ilmi nang di zaman itu masyhur kawaliannya. Presiden Soekarno datang ke dalam pagar meminta doa. Siapa guru Sidin? Yaitu Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif atau yang dikenal dengan Datulanda berkubur di Tambilahan. Nah, ada gurunya Syekh Abdurrahman Siddiq ini banyak mengarang kitab. Sidin berguru lawan siapa? Lawan Syekh Said Wali Umar gurunya. Ini murid paling muda di zaman itu. Ini orang wali, bagaran wali. Zuriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali. Siapa lagi kawan Sidin nang tatuhar pada Sidin? Yaitu Syekh Abdurrahman Abu atau yang dikenal dengan Guru Wadu Mulia. Inang melahirkan Guru Badaruddin, Guru Ahmad Zaini. Siapa Syekh Abdurrahman ini? Murid daripada Said Wali ini. Ini orang wali di zaman itu di mata Qura masyhur kawaliannya. Maka ketika abad dulu sekumpul di dalam manakib Sidin mengisahkan lahir, kemudian Sidin kada mau menyusul lawan mama, kamana dibawa oleh mama Abah Sidin? Tunggul lilang.
Di situ ada wali besar di zaman itu, yaitu Syekh Abdurrahman Agung ini. Ya kan? Kalau mau ngucup lah, ya kan? Lidah daripada Syekh Abdurrahman Agung ya kan? Abang semua kan? Kalau mau nggak Handi itu luar biasa memang. Jadi haja sudah gawian atau juga memuji Rasulullah karena waktu kecilnya sudah tahubung dengan liur orang yang selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Syekh Abdurrahman Agung ini. Mengajinya lawan siapa? Kayak Said Wali di Tobaran. Nah jadi ilmu ini sampai sekarang diturunkan. Sampai terakhir guru kita nang bisa kumpul nang magi sahabat. Karena sidin langsung nang merasakan kayak apa manisnya liur yang selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribu dawa. Nah ini liurnya itu menjadi obat daripada segala obat. Maka bahari di Martapura ada Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman ini yang sering membacakan doa di sekumpul doa mulai habis ingat lah bahari itu lah. Ya kalau orangnya ini putih meninggal sudah berkubur di mana namanya di Karangan Putih kalau salah berkubur di situ. Jadi orang kan masih di ini minta ludahin untung. Jadi bersusun orang datang buka di sini. Jadi kita buka izin jauh kan. Cus semua. Cus. Ini kan ada pewarisnya sampai sekarang nih. Ingat ada hari dulu. Kita sering ke situ. Alhamdulillah siapa bapak. Bilanya tak kenal udah sini. Nang ada bawa bisa kepandian atau nang ada lancar kepandian. Bila ini yang menghafal apakah lancar hafalannya? Jadi malah sedih kehudawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mau kita jangan jabang lah. Kalau kita lain di dunia itu sedih. Maka lebih 2 meter 3 meter udah ya udah. Dan nampak kelihatan putih talaga menjadi untung sini. Jadi salah di sini. Pas menuju ke kampung kita. Buka di sini. Pusan. Meninggal sudah orang ini. Subhanallah. Ini mereka yang selalu hatinya nang di dalam dah, jasmanianya nang di luar, lawan kekasihnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau ajak kira-kira ma'amalakan nih. Bilanya hendak makan, hendak minum, dan bismillah, lawan bersolat. Hari itu juga tuntung kata bersalawat pulanglah. Nah, tunggu sebelum. Rehati kena seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Rehati karena bila orang ini meninggal dunia lain jasmaniahnya ada sama ba'anum juga. Ada tuh orangnya ba'ancang kakinya. Biar badannya kulit itu hitam berubah menjadi putih bercampur ke kuning-kuningan. Ini kita menyaksikan guru kita berataan di dalam pagar meninggal dunia. Siapa gurunya? Abah Guru Sukumpul. Karena di zaman itu barataan guru-guru kiblatnya kasih kumpul. Nah guru-guru kita ini ma'amalnya kan sampai ayat-ayat lain porom-porom mukanya nih. Udah tapi dia di kampung dia kepala bayar. Jadi kita dikiau oleh guru. Datangnya kita apa kabar guru? Ujar sidin Rasulullah belum datang orang bahari. Jadi guru kayak apa? Boleh menjadi oleh kamu jadi. Karena kita dikiau pula. Apa kabar guru? Rasulullah sudah datang. Nah kita ada lagi meninggalkan guru nih. Kita tunggu sampai akhirat sidin. Jadi ulun banyak siapkan guru-guru ulun berataan dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala meninggalnya. Karena ulun ada di samping sini. Berarti ilmu yang ulun sampaikan ini ada saksaan. Buktinya orangnya dalam keadaan bersahadat meninggal dunia. Ada yang dalam keadaan sujud, ada yang dalam keadaan membaca Al-Quran. Guru-guru kita di dalam badan. Cuman ulun yang jadi
Sampai sekarang ingat, kita dipanggil, kemudian kita datang, kemudian kita bertanya apa kabar guru, ujar sidin Rasulullah belum datang. Berarti ada hubungan spesial. Nah itulah yang mestinya kita gawi nih. Mulai makan minum bareng dahulu, sampai yang lain-lainnya gitu. Sampai di sini Rasulullah datang, kita ada lagi meninggalkan. Berarti Rasulullah mendampingi ketika ia sakaratul maut. Makanya ulun menyaksikan jasmaninya ubah. Pada umur ada yang ratusan tahun, dari jamaah, ada Ropek itu ratusan tahun umur, balik di dalam pagar, ulun sahabat mengaji dalam sidin. Abah guru Nuzuhan di dalam pagar, ini orang tua. Tapi ketika meninggal dunia, itu wajah sidin kalau kita perhatikan ada umur puluhan tahun. Jadi Mbak Anu, Pak Kancang, Pak Bagus, Mbak Indah. Kayak malam dikubur kan? Kayak dikubur. Manhajar itu. Siapakah laki-laki yang ada di kubur? Itu coba baca dan talqin. Di situ jawabannya huwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu anak meninggalnya Nabi Mahdi, setan kita tahu parah. Sampai dikubur ditunggu oleh Rasulullah. Makanya hati orang yang cintanya sangat luar biasa lawan kekasih Allah, ketika meninggal dunia itu ketika menuju kubur cepatnya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah menunggu di situ. Nah, mudah-mudahan kita mengamalkan pada tangannya. Inilah ajaran bagus kumul, intinya kita bermaulid nih. Apa intinya? Lamun membaca beratan orang bisa membaca. Tapi mengatur maharagu, bahasa bagus kumul maharagu tahu ganti menjaga bahasa ini maharagu hati kita nih, nah supaya murah lawan saya diwujudkan itu jadi yang utama. Mau membaca maulid berarti bisa orang baca. Nah ini jadi intinya kita bermaulid ini. Nah jadi intinya kita pada pagi ini kadang lain kayak apa caranya supaya hati kita setelah pulang dari sini ada hubungan kita lawan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nang pengusaha, nang sugih, ya kan, nang anom, nang muda, nang jadi guru. Lawan abaik kan bisa dipisahkan. Ya anggota jasmania, zahir batinnya sudah tahu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kayak apa? Lamun akhir apa terus kumpul ketika kita membaca kitab Masrahur Rawi, ini manakib isinya kisah orang-orang wali di Muhammad Maut. Ulun mau kopi Jepang sampai sekarang ada yang menjual kitabnya nih. Bahari banyak kayak ini juga dua jilid. Kayak apa orang-orang di Hadir Maut mulai digambar sudah jadi wali. Di situ banyak dikisahkan. Nah ujian apa terus kumpul? Kenapa jadi mereka itu dahsyat ilmunya? Padahal di Hadir Maut itu ya Allah tanya manudah kita penanam sengkong tumbuh di situ ngalih dari pemakan. Tapi kenapa para wali-wali ini sangat makmur hidupnya di sana? Karena mereka tak hubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ diceritakan di kitab Masrahur Rawi itu, namun para habaib ujar abad bersyukur dapat ilmunya ini cepat. Kalau kita 10 tahun habaib palingan sebulan langsung punya misra memandang daripada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahasa guru-guru kita di dalam pagar memusyahadahkan Nabi Muhammad. Karena johir batin itu kita hubung dengan Rasulullah, dapat ilmunya nanti kita bisa kumpul. Maka ulun menyaksikan kata kita kan lagu ada ratusan lagi habaib yang berkumpul di habaib kita bagus kumpul ribuan, mungkin puluhan ribu nang dihadapan sini lawan di mana-mana. Maka ulun menyaksikan nak umat hadir di majelis sini dapat ilmu ini. Hadir dengan ada pakar rapatnya habaib itu. Ulun menyaksikan Habib Soleh Ali terus di Sungai Danau, nang sekarang masyhur kuburnya. Ulun ini sering kau di sini. Dulu sini itu pembenci ataupun sekumpul. Apa itu di sini kita bilang ke situ. Beb, biar pernah ada tamu lo jadi pernah. Ulun banyak anak berziarah, terus saya Muhammad Arsad lama di Pagandan. Anak cucu dia tuh kelampayan berziarah. Ulun masih singgah ke situ. Sidin dulu rumahnya kecil, kayu biasa aja. Bingungan burung Sidin, ada di sekolah. Hidup Sidin itu pas-pasan. Bila ulun hendak ke sana kepada singgah dulu di situ. Sidin ini
kami dalam Abah Hamid, Abah Guru Amit dalam bagian anu biar pernah kan kami jadi sidin kadang di situ ketemu bang kan biar hendak umat karena kami habis ke rumah biar kan karena kami ke Pagatan setelah berjalan kan kami singgah biar kan umat pulang pakai L300 baru menyewa di sini. Nah jadi kita bawa pas majelis hari Ahad sore. Waktu itu bubuhan gubernur, bubuhan bupati, wali kota, menteri, jenderal, bahkan presiden pun ikut di majelis Ahad berkumpul nih. Nah itu akan kita temukan lagi majelis yang seperti ini nih. Paling-paling 100 atau 200 tahun ujar guru-guru kita. Nang tak kumpul itu bukan nang guru-guru aja, tapi pejabat-pejabat di Jakarta itu turunan waktu itu kan guru. Kalau mana nanya hadiran. Jadi pas sampai di sekumpul kita membawa Habib nanya Al-Idrus ini. Jadi ketika sampai turun dari mobil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah di sini. Wallahualam kita kan Habib kan. Setelah itu Sidin ta'aluk dengan Abah Guru sekumpul. Lalu Sidin basuki. Pokoknya bobohan batu bara, bobohan pengosa pasti kedatangan ke rumah Sidin. Masih ada makam Sidin di sana. Makam Sidin mana? Masjid Sidin Mekah. Sugi Sidin. Nah, jadi ulang karena belang ke situ Sidin sudah sugi. Ikam di Sidin banyak kepekatan untuk ziarah ke Datuk Muhammad Asad. Ikam jangan ada di sini singgah di sini. Datuk Muhammad Asad sama lawan Datuk Kalampayan Meharan, tapi itu Sidin. Jangan singgah sini aja Sidin. Singgah ulang ke situ. Nah di sini lah karena habis makan minum kita mau ngopi. Buliknya lah aja Sidin. Awas jangan ada singgah. Aku sumberkan kambing Sidin. Keimungan Sidin. Kenapa? Karena kamu seorang murabi mursyid, pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah banyak menyelamatkan umat di zaman itu sampai kita sekarang. Siapa? Guru kita, guru sekumpul. Orang yang begitu ini nikmat yang mesti kita syukuri. Makanya jika guru sekumpul banyak habaib terdapat ilmu yang ini cepat pada kita jadi. Ilmu murabatoh, ilmu menghubungkan. Kenapa? Karena ini adalah puncak daripada segala ilmu. Cuman bikin Abah Guru sekumpul jangan kada sholat, ingat deh. Nah kebanyakan ini kan sebagian ini sasatnya. Maka siapa guru kita? Kalau kita 4 guru dan Abah Guru sekumpul, ada Abah Guru sekumpul. Ulun menyaksikan 15 tahun dapat kami saya Sidin. Kemana Sidin panggilnya ulun nempati? Ada pernah Sidin meninggal sholat. Bahkan Sidin selalu berjamaah sholat. Nah ini kan kita umat ibu kalau ada yang kita aneh-aneh yang datang ke kampung jangan rompak kita. Kalau kita itu kan amihan supaya menangis Rasulullah. Maka kita berkumpul janganlah di sini menangiskan Rasulullah. Jangan menyedihkan Rasulullah lah di sini. Nah ini guru kalau kita umat ini luar biasa itu keuntungan bagi kita. Kira-kira ada gantinya karena guru kita 100 sampai 200 tahun karena itu pun belum tapi di daerah kita. Kan di daerah kita sih, jadi kalau masyarakat kan jauh kalau kita datang ke bicara. Jadi kalau ulun perhatikan sebagai penutup lah cukup aja nih. Nah nih, kan sebagai penutup dari Datuk Kalampayan ke Abah Guru sekumpul itu kan Datuk Kalampayan 200 tahun sudah awalnya tuh. Maka bujurnya guru-guru kita 200 tahun nanya kenanya nanti gantinya. Dari Datuk Kalampayan ke Syekh Saman itu 200 tahun, coba aja hitung. Dari Syekh Saman Al-Madani ke Syekh Qutbul Maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jani 200 tahun. Terus ke atas Ma'ruf Al-Qadim, terus ke atas Hanas Hasan Al-Basri, terus ke atas Sayyidina Ali itu coba aja pasti 200 tahun. Ini wali utuh. Makanya itu kalau itu Qutbul Bidan. Makanya jangan heran ulun mendengar dari para habaib bisa ujar Sidin Abah Guru itu kutub di habaib yang undang. Kita kan juga nih, mau dengan habaib mengadakan. Kita tutup pada kota itu guru kita umpati gawean Sidin mulai Sidin itu sampai kemati itu aja Sidin rajin bersolawat membaca Al-Quran sehari samalaman hatam dalail sehari samalaman hatam mudah bila anak murid pasti Sidin baca sembahyang 5 waktu baca Sidin kutub apa kita yakin Sidin itu orang kekasih Allah Habib kasih Sidin kata kita ngurusin yang itu ini guru nah kalau diumpati kita kan umpat kontroversial gitu jadi ulun ingatkan kadang-kadang ini ada orang yang ampih mencintai Abah Guru sekumpul karena hakikat mencintai itu hakikat mencintai Rasulullah. Kenapa Sidin aku Habibnya kita kan ngurusin itu gawian Sidin gawian Rasulullah itu yang kita umpati. Nah ulun menyampaikan nih kita umpati gawian Sidin kan umpati itu urusan Sidin kan urusan kita.
Kita obati dengan sidin. Sampai akhir hayat sidin memuji Rasulullah sampai akhir hayat. Sampai sekarang diteruskan oleh anak sidin 2 orang, yaitu Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali. Subhanallah. Mudah-mudahan dapat izin langsung dari Rasulullah. Karena itu ulun pandangan langsung dari sidin. Nah ini mudah-mudahan dari sidin karena ini dapat izin langsung dari Rasulullah. Dari guru-guru banyak kan sudah. Ini alim orangnya ini luar biasa. Sekali diajari hujan guru Muaz langsung hafal. Nah, coba kaca jasanya luar biasa. Anak abah guru nih. Lamunnya guru-guru kayak gini maksudnya supaya mengajarnya. Tapi udah Abu Kumpul jangan hari Katolik izin khusus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Abah Guru Kumpul. Nah ini kita menunggu kedatangan. Alhamdulillah kita ini sempat sejaman lewat izin karena umpat mengaji lewat izin anak kita kan belum tentu. Nah mudahan pas anak Abah Guru kena dapat izin, anak kita pun mengajian ke situ. Jangan nyata sudah nih. Juriatnya jelas, keturunnya jelas, ilmunya jelas, amalnya jelas, maksud amal jelas, ilmu jelas, tahu bu dengan Sayyidul Wujud Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal yang tidak terhubung dengan Rasulullah. Abah Guru sekumpul nih. Ada ilmu yang tidak terhubung dengan Rasulullah. Di mana biar tahu guru ulut ada bisa silsilahnya di baris ini. Nah ini bukan mau sembarangan Abah Guru sekumpul ilmunya dan amalnya. Nah ini yang mesti kita jaga barataan. Tah, dan kita kalau makan kan ada banyak ilmunya tapi punya. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan terakhir. Kita jaga hati kita hari-hari, jangan sampai lupa lawan Rasul. Jangan sampai lupa lawan keistimewaan Rasul, keagungan Rasul. Lidah kita jangan sampai kering terkecuali kita bersalawat kepada Rasul. Jasmaniah kita mulai ujung rambut kita sampai kaki kita jangan kali dibawa sholat 5 waktu. Nah, karena itu semua adalah bimbingan Rasul. Tahu aja lah mengamalkan diri kita. Kalau insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita semua yang hadir ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu kita, amal kita selalu terhubung dengan Sayyidul Wujud Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah. Niat kita mengisi umur, mengisi kesehatan untuk selalu taat ibadat kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semua dianugerahi oleh Allah anak, cucu, zuriat yang soleh-solehan. Mudah-mudahan yang hadir semua mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan semua kita nantinya ketika meninggal dunia kubur kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarangi oleh Allah, diademkan oleh Allah, dihubungkan kubur kita, kubur keturunan kita, anak cucu kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita dikumpul oleh Allah beserta dengan Rasulullah, beserta dengan para wali-wali kekasih Allah, orang-orang soleh, guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini Allah kabul hajat-hajat kita, Allah ijabah semua doa-doa kita. Semoga yang hadir pada hari ini dan yang belum bisa hadir, dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita nanti berangkat dari sini menuju rumah kita, semua menjadi amal kebaikan kita. Satu langkah jadi kebaikan, langkah yang kedua penghapus dosa, langkah yang ketiga kebaikan, langkah yang keempat penghapus dosa, sampai menuju rumah kita berlipat-lipat kebaikan, pahala diberi oleh Allah. Kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para wali-wali kekasih Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, pikiran kita, jasmaninya kita, zahir batin selalu ingat dengan Allah, ingat dengan kekasihnya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita meninggal dunia nanti Rasulullah yang
menyambut kita di dalam kubur. Ketika kita nanti bangkit dari kubur, yaumul ba'ats, Rasulullah yang menyambut, Rasulullah yang mengawal kita menuju padang mahsyar. Mudah-mudahan Rasulullah nanti yang memegang tangan kita, kemudian menuntun kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Rasulullah, aku kada masuk surga terkecuali umatku semua masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Insya Allah selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat, bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.